manhajut ta'lifi fi kulli bahsin ala hiddah. At-tariqah allati salakahal ulama fi kitabatil abhas al-Qur'aniyah mustaqillan ba'daha an ba'd. Nah, jadi setiap ulama itu punya gaya bahasa, gaya penelitian, gaya penulisan, punya cara meneliti atau mempelajari dan menuangkan ilmu tentang ulumul Quran itu sendiri-sendiri beda-beda. Ghairu majmu'a fi mu'allaf wahid dan emang hasil karya pun bukan jadi satu karya aja gitu, tapi masing-masing. Hiya tariqatul isti'ab wal istiqsa wa dzalika bi ayyamida al muallif ilal ihatah bi juz'iyatil Qur'an minan nahiyah allati yuktabu fiha bil qadril ladzi tattasi'u lahu taqatuhu. Jadi setiap mu'alif dari kutub atau musannafat ulumul Quran, setiap musannif itu meneliti dari yang juz'iyat dulu, juz'iyat Quran. Setiap juz'unnya maksudnya di sini dari ayatnya atau dari lugohnya atau dari dalalahnya atau dari nuktohnya, dari hurufnya itu bisa ya. Jadi setiap juz'iyat Quran, kemudian mereka tulis hasba qadrihim gitu ya. Allah dia tasi, Allah tahu tokotuh. Bagaimana background mereka dari segi pengetahuan, kemudian digabungkan dengan penelitian juz'iyat Quran, kemudian jadilah suatu dirasah Quraniyah, tertulislah kutub ya di ulumul Quran. Faman yaktub fi ghoribil Quran masalan. Sekarang ada seorang ulama yang menulis tentang ghoribul Quran. Yadkur kulla lafdin al-Quran. Kemudian menelitinya dari lafal-lafal Al-Quran dulu. Fihi minal gorobah wal khofa summa yukofa alaihi bisyarh wal idoh. Kemudian jadi memilih-milih lafaz-lafaz Al-Quran mana aja yang gorib, yang ada sedikit aneh gitu atau gerwadeh gitu ya, ada yang samar-samar gitu, kemudian dijelaskan. Nah, itu khusus tentang pembahasan goribul Quran, berarti fokusnya ke lafaz. Waman yaktub fi majazil Quran. Nah, kemudian seperti halnya Ibnu Qudamah kan yang punya kitab Majazul Quran. Ya tetap al ayat allati fiha majaz ayyan kana nau'uhu. Berarti khusus ke ayat-ayat Al-Quran yang ada majaznya aja. Berarti di sini kan juz'iyat ya. Enggak yang langsung kuli gitu yang dibahas, tapi dari juz'un-juz'unnya dulu. Wa may yaktub fi amsal Quran. Amsal itu kayak hikam wal amsal itu kalau bahasa Indonesia kayak peribahasa gitu ya. Shibah kan misal, tapi maksudnya menyerupakan satu dengan satu kejadian gitu kan. Jadi kayak peribahasa kalau bahasa Indonesia. Kullu masal darabahullah fil Qur'an wa hakadha sairul abhas al-Qur'aniyah. Lamma kanat hadhil abhas katsirah allati afrada kullu wahid minha fi mu'allaf yakhussuhu. Nah, jadi emang setiap setiap mu'allif itu punya background sendiri, punya aspek sendiri, punya perspektif sendiri dalam memandang penelitian Al-Quran gitu ya. Jadi bisa aja setiap mu'alif itu bakal menghasilkan karya bahas yang beda-beda gitu, tapi tetap objeknya sama-sama Al-Quran. Waqad kutibat ala sabil isti'ab wal ishab wa tatwil wa kana salihata biha wa hiya ala hadhihi surah ghairu mutayassirah. Ra'a ulama taisiran lil ihatah biha bil qadril mumkin ayah tasiruha wa yajma'uha fi mu'allaf wahid. Fajumi'at wa dumma ba'duha ila ba'd wa sumiyat ulumul Qur'an. Nah, awalnya kan emang tiap bahas kecil-kecil gitu, Gharibul Quran sendiri, Majazul Quran sendiri, Ijazul Quran sendiri gitu. Nah, kemudian baru semua itu digabung gitu. Jadi satu pembahasan ulumul Quran. Sebenarnya berkaitan dengan Al-Quran. Jadi sebelumnya itu pembahasannya pisah-pisah. Nuzul Quran sendiri, asbab nuzul sendiri. Mata Jumia tadi Abbas. Nah, kapan sih semua pembahasan itu jadi satu, kemudian jadi dinamain bukunya itu Ulumul Quran gitu. Fi mu'alafat khasa biha sumiyat bismi ulumil Quran. La yujad baina aidina marja tahdus an jami hadil abhas. Kita nggak dapet nih sumber yang mengatakan mana sih pertama buku yang mengumpulkan semua pembahasan Quran kemudian jadi ulumul Quran gitu. Itu nggak ada. Wa tasmitih bihadal ism. Kenapa dikasih nama ism ini ulumul Quran gitu ya. Au fi mimma katabahu Asyuti fi muqaddimati kitabih alitkan fi ulumul Quran fal nadkur ma qalahu fi tilkal muqaddimah la nastantij minhu ma yumkinu ma'rifatuhu an nasyati hadal ilm. Nah, kalau misalnya kita merujuk ke al-itqan fi ulumul Quran karyanya Imam Suyuti, kita bisa dapat lah maklumat informasi tentang gimana sih awalnya awal tumbuhnya ilmu Quran ini gitu ya. Kafan mudawan sebagaimana disiplin ilmu yang khusus. Kola. Nah, ini di bukunya Imam Suyuti di Muqaddimahnya Al-Itqan ya.
Walaqad kuntu fi zamanit talab ata'ajabu minal mutaqaddimin it lam yudawwinu kitaban fi anwa'i ulumil Qur'an kama wada'u dzalika bin nisbah ila ilmil hadis. Fasami'tu syaikhana Aba Abdullah Muhyiddin Al-Kafiji yaqulu qad dawwantu fi ulumit tafsir kitaban lam usbaq ilaih fakatabtuhu anhu faidah huwa sagirul hajmi jiddan wa hasilu ma fihi babani al-awwal fi dzikri makna tafsir wa ta'wil wal Qur'an wa surah wal ayah wa sani fi syurutil qaul fihi bir ra'yi wa ba'dahu ma khatimah fi adabil alim wal muta'allim falam yashfi li dzalika qalilan wa lam yahdini ilal maksud sabilan. Jadi di sini MCT mengatakan bahwa ketika saya terkejut ya. Kenapa mereka itu belum menuliskan buku tentang semua macam ulumul Quran. Nah, jadi semua yang membahas Al-Quran itu jadi satu pembahasan ulumul Quran gitu, disatukan, nggak terpisah-pisah. Gitu. Kama wada'u dzalika binisbah ila ilmil hadis. Sebetulnya di ilmu hadis kan ulumul hadis tuh langsung semua mustalahat lah, rijal hadis, jarh wa ta'dil gitu. Kemudian di situ Imam Suyuti mengatakan bahwa dari gurunya yaitu Abu Abdullah Muhyiddin Al-Kafiji. Al-Kafiji itu telah menuliskan buku tentang ulumul tafsir dan sebelumnya belum pernah ada yang nulis seperti itu. Gitu. Namun buku itu sogirul hajmi, tipis ya atau sedikit gitu pembahasannya. Itu cuma ada 2. Yang pertama tentang makna tafsir, takwil, Quran, surah, ayah. Kemudian syarat-syarat ya. Al-qaul fi bira'yi. Kan tafsir itu bil ma'sur awalnya itu. Kemudian nanti ada bira'yi. Jadi tafsir yang menggunakan ra'yun. Tapi di sini kan ada syurut-syurutnya apa aja. Suma auqafani syekhuna Qadil Qudah Ilmuddin Al-Baqilani Al-Bulkini rahimahullah ta'ala ala kitab fidalika li akhihi Qadil Qudah Jalaluddin sammahu mawaqil ulumin mawaqi'in nujum fara'aituhu ta'lifan latifan da tartibin wa takririn wa tanwi'in wa tahbirin qala fi khutbatihi qad ishtarahat anil imam asy-Syafi'i radhiyallahu anhu mukhatabah li ba'di khulafa'i Bani Abbas fiha dikru ba'du anwa'il Qur'an yahsul minha limaksidina al-iktibas. Jadi di sini Imam Suyuti ada perkataan dari Qadil Qudah Ilmuddin Al-Bulkini dari atas tadi ya tentang mengirim surat kepada Qadil Qudah Jalaluddin di sini. Mengirim kitab ya. Judul kitabnya Mawaqi'ul Ulum min Mawaqi'in Nujum. Nah, di situ buku yang sudah sangat mantiki ya, sangat logis. Udah ada tartib wa takrir. Ya. Kemudian di buku itu tertulis tentang qad ishtaharat Imam Syafi'i. Telah banyak orang tahu mengenai Imam Syafi'i ketika berbicara kepada para khalifah, beberapa khalifah Bani Abbas ya. Dan menyebutkan tentang beberapa anwa'ul Quran di sini. Yahsulu minha limaksidna al-iktibas. Mengutip ya di sini. Waqad sanafa fi ulumil hadis jamaah fil qadim wal hadis wa anwa'il Quran syamilah wa ulumihi kamilah. Fa aradtu an adkura fi hadha tasnif ma wasala ila ilmi mimma hawahul Quran syarif min anwa'il ilmi. Nah, jadi di mukadimah buku ini intinya saya akan menuangkan apa segala sesuatu yang saya tahu tentang Al-Quran. Qala Suyuti wa qad takallama ala kulli min hadhil anwa' bi kalamin muhtasar yahtaju ila tahrir wa tatimmat wa zawaid muhimmat wa sannaftu fi dhalika kitaban samaitu at-tahbir fi ulumi tafsir dhamanathu ma dzakarahu al-Bulkini minal anwa' ma'a ziyadati misliha.
Kemudian di sini Imam Suyuti menulis lagi kitab tentang karena ulum tafsir itu pembahasannya masih sedikit, ditambah lagi pembahasan oleh Imam Suyuti dengan bukunya At-Tahbir fi Ulumi Tafsir. Kemudian Itbalaguni anna Syekh Imam Badruddin Muhammad bin Abdullah Az-Zarkashi ya. Allafa kitaban fi dzalika hafilan yusama Al-Burhan fi Ulumil Quran. Ya, jadi di sini ada lagi buku tentang ulumul Quran karya Syekh Az-Zarkashi yaitu Al-Burhan fi Ulumil Quran. Kemudian di mukadimahnya tertulis wa inna mim mafata al-mutaqaddimina wad'u kitab yashtamilu ala anwa'i ulumihi yani al-Quran kama wada'an nas dalika binisba ila ilmi al-hadis fastakhartul Allah ta'ala walhul hamd fi wad'i kitabin fi dalika jami' mimma takalaman nas fi fununihi. Jadi di sini setiap mukadimah ulumul Quran seperti kitabnya Imam Suyuti, kitabnya Az-Zarkashi. Nah, itu pasti di mukadimahnya itu mengatakan bahwa emang sebelumnya pembahasan Al-Quran terpecah-pecah. Ada bab-babnya sendiri, asbab nuzul sendiri, nuzul Quran sendiri, maki madani sendiri. Nah, kemudian dikumpulkan oleh mereka. Jadilah kitab Al-Burhan fil Quran, Al-Itqan fil Quran seperti itu. Jadi inti dari mukadimahnya di situ ya nanti. Qala Suyuti walamma waqaftu ala hadal kitab izdadat izdadat isdattu bihi sururan wa qawiyal azam ala ibrazi ma'at marathu. Jadi berarti bisa dikatakan kita ambil dari setiap mukadimah kitab itu memang mereka itu yang telah mengumpulkan ulumul Quran. Summa dzakara mimma jama'ahu min al-anwa' fil itqan wa aqaba 'alaiha biqaulihi fa hadhihi samanuna naw'an ala sabilil idmaj walau nuwi'at bi'tibari ma admajtuhu fi dhamniha lazadat ala salasumi'ah. Jadi yang sudah dikumpulkan Imam Suyuti di sini ada sekitar 80-an. Nah, kalau misalkan mau lagi mengumpulkan semua yang ada pembahasan ulumul Quran bisa jadi 300-an. Di sini banyak sekali kutipan dari mukadimah kitab ulumul Quran, karena dari situ kita bisa dapat tasawur. Karena kita nggak dapat khobar kan tadi di mukadimahnya, kita tidak mendapati suatu sumber apapun yang mengatakan bahwa ulumul Quran itu dikumpulkan pertama kali oleh ini. Kemudian Syekh ini dengan kitab ini yang mengumpulkan semua membahas ulumul Quran menjadi ulumul Quran. Kemudian beliau menamai ilmu ini menjadi ulumul Quran. Tapi kita tidak mendapati sumber tentang itu. Akhirnya kita mengutip dari beberapa turos, beberapa kutub ulumil Quran. Dari mukadimah ulama itu pasti mereka mengatakan bagaimana awal mula suatu ilmu itu, asasnya ilmu itu. Famin hadza kull yatabayyan lana. Nah, ini poin-poin yang kita ambil dari setiap mukadimah dari kitab Al-Itqan, Al-Burhan, annahu lam ya'rif anna ahadan qabla Ibnu Al-Jauzi jama'a hadhil abhas wa samaha bismi ilmul Quran. Berarti sebelum Ibnu Jauzi tidak terdengar atau tidak ada mustalah atau ulama yang menggunakan mustalah ulumul Quran. Nah, berarti mulainya startnya Ibnu Jauzi. Wa anna ajalal kutubil lati ulifat fi hadal ilm ba'da dalika kitab Al-Burhan li Zarkashi tadi Al-Burhan filmul Quran, Al-Itqan filmul Quran li Suyuti. Wa huwa aksaru faidah minal kitab Al-Burhan. Li anna Suyuti dzakara annahu domana kitab Al-Itqan minal fawaid wal fawaid ma laisa fi kitab Al-Burhan. Nah, jadi di sini Imam Suyuti juga mengatakan bahwa apa yang ada dalam Al-Itqan itu beda dengan apa yang dalam Al-Burhan. Emang sih, kalau kita lihat daftar isinya Imam Suyuti itu kayak ini penjelasan apa aja ya gitu. Kalau dialihkan itu. Walakin yastasni min dzalika ala salib al-Qur'aniyah fa inna Zarkashi takalama 'alaiha bitafsil wa tatwil. Tapi Imam Zarkashi banyak mengupas tentang asalib Qur'aniyah yang tidak banyak dikupas oleh Imam Suyuti. Fa yu'khad min kulli ma taqaddama yatina. Kita ambil di sini lam yudkar lana as-Suyuti wa huwa lam yadhkur lana as-Suyuti wa huwa alladhi anfaradahu. Infarada bi annahu tatabba'a bi syai'in min at-tafsil harqat ta'lif fi hadzal fan. Anna ahadan qabla Ibnu Jauzi jama'al abhas muta'alliqa bil Quran wa samaha ulumul Quran wa yuhlahidu anal kalam fi jam'i hadhil abhas fi mu'allifhas wa tasmiyatuha bi hadzal ism fala yunafi dhalika anna ba'dal mufassirin kabni Jarir at-Tabari amtafassana 310 hijriyah wa ghairuhu
suduran tafasiruhum bisyai'in min hadhil abas kamuqaddimatin yasunu dzikruha baina yadi tafsir bidzalika mislu bayanil murad bil ahruf sab'ah allati nazala 'alaiha al-Qur'an mislu jam'il Qur'an wa tartibihi wa ghairi dzalika mimma tamassu ilaihi al-hajah. Jadi Munsyi tidak menyebutkan dan beliau hanya satu-satunya bi annahu tetap bisyai'in min at-tafsir yang menyebutkan secara detail tentang harakatul taklif di fan ulumul Quran ini. Bahwa ada pembahasan tentang ulumul Quran sebelum Ibnu Jauzi mengumpulkan abhas muta'alliqah bil Quran. Jadi sebelum Ibnu Jauzi sebenarnya ada, tadi kan kita di endingnya mengambil pendapat bahwa mulai dari Ibnu Jauzi gitu. Kemudian yang kedua, kullu min kitab Ibnu Jauzi wa Sakhawi wa Abi Syamah lam yashtamil min hadil abas illa ala nubdun yasir. Dalam kitabnya Ibnu Jauzi, kitabnya As-Sakhawi dan karyanya Abu Syamah itu juga belum mengupas banyak tentang ulumul Quran, hanya poin kecil saja. Kitab At-Tahbir fi Ulumi Tafsir karya Imam Suyuti, Aufa bikasir min kitab Jalaluddin Al-Bulkini Al-Musabbi Mawakil Ulum min Mawaki' Nujum. Di sini kita membandingkan antara manhaj penulisannya Imam Suyuti di kitabnya At-Tahbir dan karyanya Imam Bulkini di kitabnya Mawaqi'ul Ulum. Nah, di sini kitab At-Tahbir itu lebih banyak mencakup ya daripada kitabnya Al-Bulkini. Li'annahu tadammana dha'if ma fihi minal anwa' ma'aziratin wa tawassu'in fi mashtaraka fihi. Dan ada juga beberapa yang sama isinya dari kitab At-Tahbir dan juga Mawaqi'ul Ulum. Kemudian kitab Al-Burhan karya Zarkashi dan Al-Itqan karya Suyuti huma ajalul kutub ma'rufah fi hadzal fan. Itu buku yang paling bagus ya tentang ulumul Quran. Kemudian yang kelima, yu'khad ala kitab Al-Itqan anna fihi fi ba'dil mawadi ara' wa athar sakimah wa batilah duna bayan lihaliha. Salah satu kekurangan dari kitab Al-Itqan itu dalamnya ada beberapa poin tentang pendapat-pendapat gitu ya. Yang pendapatnya itu dhaif, batil gitu atau pendapat yang buruk gitu. Itu malah masuk gitu. Dan tidak diperjelas gitu tentang pendapat yang buruk itu bagaimana gitu. Hadi khulasa li harakati ta'lif. Nah, jadi kita bisa ambil 5 poin tadi ya. Membandingkan antara Al-Burhan, Al-Itqan, At-Tahbir, Mawaqi'ul Ulum gitu. Itu yang dibahas. Fi hadzal qarn ulifat rasail fi mawdu'at mukhtalifah min ulumul Quran. Yang baru-baru ini juga ada beberapa ulumul Quran ya. Karya di sini Syekh Muhammad Bahad Al-Muti'i, Mufti Dir Al-Misriyah Sabikon, yaitu kitab Al-Kalimat Al-Hisan. Kemudian ada lagi karya Syekh Muhammad Husnain Makhluf Al-Adawi, Wakil Azhar Sabikon. Kitab judulnya Unwanul Bayan fi Ulumi Tibyan. Kemudian ada lagi Ustadz Jalil Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i yang menulis kitab Ijazul Quran. Ulama utsirat masalah terjemahatul Quran karena ulama fariqain. Nah,